anak-anak Bunda, apa kabar semuanya? Ketemu lagi dengan Bunda Yuni di pelajaran tematik. Kita akan belajar di tema 2, bermain di lingkunganku. Dan subtema 3, bermain di lingkungan sekolah. Tentunya tetap di kelas 2 ya. Yuk kita belajar bersama. Yang pertama kita akan belajar mengenai mencari informasi melalui teks dan pengamatan gambar. Kamu dapat memperoleh informasi dari sebuah teks. Memahami isi cerita akan lebih mudah jika kamu banyak tahu arti kosakata atau perbendaharaan kata di dalamnya. Kamu juga dapat memperoleh informasi dengan mengamati gambar. Dari gambar yang kamu amati, kamu dapat menggali informasi dengan cara membuat pertanyaan melalui gambar tersebut. Nah, untuk membuat pertanyaan dapat digunakan rumus Diksimba, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Ini semua adalah contoh-contoh kata tanya ya anak-anak Bunda. Untuk mengingat supaya lebih mudah ada dengan menggunakan rumus Diksimba. Jadi ada apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Nah, disingkat menjadi Adiksimba. Itu untuk kalian lebih mudah untuk mengingatnya ya. Ayo kita berlatih memperbanyak kosakata dengan memahami isi cerita. Ya, perhatikan gambarnya dan yuk kita perhatikan cerita berikut ini. Makan dan minuman di kantin sekolah. Jam istirahat tiba. Nina dan teman-temannya membeli makan di kantin sekolah. Di kantin ada banyak makanan dan minuman yang dijual. Nina memesan nasi goreng dan es jeruk. Made memesan bakso dan es jeruk. Lani memesan mie ayam dan es jeruk. Sementara itu, Deli membawa bekal makanan dan minuman sendiri. Dari rumah, bekal milik Deli adalah nasi dengan kentang, sosis, dan wortel. Mereka makan di kantin bersama-sama. Mereka makan dengan gembira. Ya, benda-benda apa saja yang terdapat dalam cerita di atas? Yang pertama ada nasi goreng dan minumannya ada apa? Es jeruk. Good. Yang kedua ada mie ayam, juga es jeruk. Yang ketiga ada bakso dan es jeruk tentunya. Selanjutnya ada bekal makanan. Ya, ini adalah bekal makanan Deli ya, dan juga satu botol minuman. Berdasarkan cerita pada gambar di atas, mari kita kelompokkan benda-benda sesuai dengan wujudnya. Ya, yang pertama, di sini ada Bunda berikan sebuah tabel. Ada nomor, nama benda, ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, untuk yang pertama, ada bendanya adalah es jeruk. Jadi, es jeruk itu merupakan benda cair. Ada udara di dalam sedotan. Nah, udara di dalam sedotan merupakan benda gas. Nasi goreng, yang ketiga ada nasi goreng nih. Nasi goreng ini merupakan benda padat. Ada juga mie ayam. Nah, mie ayam merupakan benda apa ya? Tentu saja benda padat. Yang kelima ada kuah bakso. Kuah bakso merupakan benda cair. Dan yang terakhir ada botol minum. Wah, botol minum ini termasuk benda apa ya? Ya, botol minum adalah benda padat. Jika air yang ada di dalam botol itu merupakan benda cair, tapi botolnya merupakan benda padat ya. Kita lanjutkan. Nah, di sini kita akan belajar untuk membuat kalimat dari kosakata yang tersedia. Cara membuat kalimat dapat menggunakan rumus SPOK, yaitu subjek, predikat, objek, dan keterangan. Subjek artinya pelaku atau orangnya. Predikat artinya kata kerjanya atau yang dilakukan. Objek artinya bendanya. Keterangan adalah bisa waktu, tempat, dan sebagainya. Nah, ini adalah contohnya. Perintahnya adalah buatlah kalimat dengan kosakata memesan. Memesan ini termasuk predikat ya, karena dia adalah kata kerja atau hal yang dilakukan. Contoh kalimatnya di sini ada Nina memesan nasi goreng di kantin sekolah.
Nina merupakan subjek, memesan merupakan predikat. Nasi goreng merupakan objek, dan di kantin sekolah merupakan keterangan tempat. Oke, kita lanjutkan kembali. Buatlah kalimat menggunakan kosakata berikut. Nanti Bunda akan memberikan kosakatanya dan juga contoh kalimatnya ya. Kita perhatikan bersama. Nomor 1, kosakatanya ada makan. Kalimatnya adalah Nina dan teman-teman makan di kantin. Yang kedua ada bakso. Kalimatnya adalah Made memesan semangkuk bakso. Yang ketiga ada minuman. Nina, Made, dan Lani minum es jeruk. Oh maaf anak-anak Bunda, tadi bukan minuman ya, tapi hanya minum. Kosakatanya ya. Yang keempat ada membeli. Deli tidak membeli makanan. Yang kelima ada gembira. Kalimatnya adalah mereka makan bersama dengan gembira. Kita lanjutkan lagi. Ya, di sini kalian bisa menceritakan hasil pengamatan kalian dari halaman 73 dengan bahasa kalian sendiri. Ya, kamu dapat menggunakan kalimat yang telah kamu buat. Udah kasih satu contohnya ya. Makan dan minuman di kantin sekolah. Saat jam istirahat, Nina dan teman-teman makan di kantin. Nina memesan nasi goreng dan es jeruk. Made memesan semangkok bakso dan es jeruk. Lani memesan mie ayam dan minumnya es jeruk juga. Deli tidak membeli makanan. Deli membawa bekal makanan dan minuman dari rumah. Mereka makan bersama dengan gembira. Ya, ini adalah contoh sebuah cerita dari hasil pengamatan. Nah, kalian bisa berlatih di rumah untuk hasil pengamatan kalian yang gambarnya atau bahannya bisa kalian lihat dari halaman 73 di buku paket kalian ya. Kita lanjutkan. Kita akan belajar tentang membuat pertanyaan dengan rumus adik Simba. Perhatikan tabelnya berikut ini. Ya, kata tanyanya ada, informasi yang ditanyakan juga ada. Nah, kata tanya yang pertama adalah apa? Jadi untuk kata tanya apa ini, itu kalian bisa bertanya tentang benda, keadaan, atau perbuatan. Nah, yang kedua ada di mana. Di mana ini untuk kata tanya tentang berlangsungnya suatu peristiwa. Nah, yang ketiga ada kapan. Kapan ini bisa digunakan untuk bertanya tentang waktu kejadian, terjadinya sebuah peristiwa. Yang keempat ada siapa. Siapa ini bisa ditujukan kepada orang atau pelakunya. Selanjutnya ada mengapa. Nah, mengapa ini kita bisa gunakan untuk bertanya tentang sebab atau alasan sebuah peristiwa. Dan ada bagaimana. Bagaimana ini kita bisa bertanya tentang keadaan, cara, atau proses peristiwa itu terjadi. Dan yang terakhir ada berapa. Berapa ini kita bisa bertanya tentang jumlah, banyaknya, atau satuannya. Jadi ini adalah kata-kata tanya dan juga informasi-informasi yang bisa ditanyakan melalui kata tanya tersebut, ya. Ya, mari kita mengamati gambar berikut, lalu kita akan membuat pertanyaan mengenai gambar tersebut ya. Ya, ini ada gambar sebuah ruangan. Ya, kata tanya yang pertama yang bisa kita gunakan adalah apa nama ruangan ini. Kata tanya yang kedua yang bisa kita gunakan di mana letak ruangan ini. Yang ketiga ada kapan orang mengunjungi ruangan ini. Yang keempat, siapa saja yang datang berkunjung. Yang kelima, mengapa orang berkunjung ke ruangan ini. Dan bagaimana cara berkunjung ke ruangan ini. Nah, ini tadi adalah contoh kata-kata tanya yang digunakan untuk gambar di samping ya anak-anak Bunda untuk sebuah gambar ruangan. Nah, kata tanya yang bisa kita gunakan itu kan ada apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Itu kita bisa menggunakan kata tanya itu tadi untuk bertanya mengenai ketika kita mengamati sebuah ruangan. Nah, selanjutnya kalian bisa mencoba-coba nih di rumah.
kalian mengamati gambarnya dan membuat pertanyaan sendiri. Selanjutnya kalian jawab sendiri pertanyaannya. Dari situ semua nanti kalian bisa dapat membuat sebuah cerita. Ya, bisa sering-sering dicoba di rumah supaya kalian dapat berlatih mengenai kata tanya dan juga cara membuat kalimat cerita dengan baik. Kita lanjutkan. Ya, itu tadi adalah mengenai kalimat dan juga kata tanya ya. Sekarang kita akan lanjutkan mengenai materi tentang pembagian sebagai pengurangan berulang. Jika minggu lalu kita telah belajar tentang perkalian sebagai penjumlahan berulang, kali ini kita akan masuk di pembagian sebagai pengurangan berulang. Nah, apa itu pembagian? Nah, pembagian berarti membagi benda menjadi beberapa kelompok sama banyak. Setiap kelompok berisi sama banyak benda-benda tersebut ya. Pembagian juga merupakan pengurangan oleh bilangan yang sama sampai habis. Pembagian dan perkalian ada hubungannya. Bentuk pembagian dapat diubah menjadi bentuk perkalian. Jadi, penyelesaian soal pembagian dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, dengan cara mengelompokkan benda. Yang kedua, dengan cara pengurangan berulang. Ya, ini adalah contohnya ya. Sebanyak 20 butir kelereng akan disimpan ke dalam 5 kotak. Berapa banyak kelereng dalam satu kotak? Kita lihat. Yang cara yang pertama nih, anak-anak bunda, dengan cara pengelompokan benda. 20 dibagi 5. Nah, ini adalah 20 kelerengnya ya. Mari kita bagi 5. Ya, kita akan membagi menjadi 5 kelompok sama banyak. Ingat, pembagian harus dibagi menjadi kelompok-kelompok yang sama banyak. Kalau tidak sama banyak, namanya bukan dibagi rata ya. Pembagian harus rata. Kelompok pertama, ini adalah kelompok kedua, dan juga kelompok ketiga, kelompok keempat, dan kelompok kelima yang terakhir. Nah, hasil dari 20 dibagi 5 adalah 4. Ya, kita bisa menghitung masing-masing kelerengnya ya. Setiap kelompok terdapat 4 kelereng di situ. Ya, kita akan mencoba dengan cara yang kedua, dengan pengurangan berulang. 20 dibagi 5 sama dengan kurangi 20 dengan angka 5 hingga memperoleh hasil 0. Jadi 20 ini harus dikurangkan dengan 5 sampai hasilnya 0 ya, atau habis tidak bisa dikurangkan lagi. Ya, 20 dikurang 5 dikurang 5 dikurang 5 dikurang 5 sama dengan, nah, anak-anak bunda, 20 dikurang 5 yang pertama menjadi 15. Nah, hasilnya adalah 15. 15 dikurang 5 ada 10. 10 dikurang 5 ada 5. 5 dikurang 5 sama dengan 0. Itu cara menghitungnya. Jadi 20 yang pertama ketika dikurangi angka 5 itu hasilnya ada 15. 15 dikurangi lagi 5 ada 10. 10 dikurangi lagi 5 hasilnya adalah 5. 5 dikurangi 5 dengan 0. Nah, jadi ada 4 kali pengurangan sampai habis. Nah, jadi hasil dari 20 dibagi 5 adalah 4. Oke, kita lanjutkan. Ya, perhatikan contoh berikut ini. Nah, di sini ada 6 bola. Dibagi sama banyak ke dalam 3 keranjang. Oke, lihat bolanya dan perhatikan keranjangnya ketika dibagi sama banyak ya. Dapat ditulis 6 dibagi 3 sama dengan 6 dikurang 3 dikurang 3 sama dengan 0. Nah, dapat juga ditulis 6 dibagi 3 sama dengan 2. Nah, kita lihat. Ada 3 keranjang masing-masing berisi 2 bola. Artinya,
3 dikali 2, yaitu 3 keranjang dikali 2 bola, sama dengan 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 6. Jika digabungkan menjadi 1, terdapat 6 bola. Ya. Jadi dapat disimpulkan hubungan pembagian dan perkalian itu seperti ini. 6 dibagi 3 sama dengan 2. Atau 3 dikali 2 sama dengan 6. Nah, jadi ada hubungan ya antara pembagian dan perkalian. Jadi ingat, kalian harus menghafalkan perkalian dengan baik. Ya, coba tentukan hasil pembagian berikut, lalu tuliskan bentuk perkaliannya. Nah, kita akan belajar bersama. 10 dibagi 2 sama dengan, ya, sebelahnya adalah bentuk perkaliannya. Oke, kita mulai. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Oke, good. Dan bentuk perkaliannya adalah 2 dikali 5 sama dengan 10. Yang kedua ada 21 dibagi 7. 21 dibagi 7 adalah 3. Dan bentuk perkaliannya adalah 7 dikali 3 sama dengan 21. Selanjutnya ada 32 dibagi 4. Bentuk perkaliannya adalah berapa ya? Kita hitung dulu. 32 dibagi 4 adalah 8. Dan bentuk perkaliannya 4 dikali 8 sama dengan 32. Oke, selanjutnya menentukan hasil pembagian menggunakan tabel perkalian. Pakai tabel juga bisa ya, sama seperti kemarin ketika kita belajar perkalian, kita juga menggunakan tabel. Maka pembagian juga bisa menggunakan tabel perkalian. Ingat, yang warna kuning adalah baris, yang warna hijau adalah kolom. Ya, misalkan yang dicari hasil dari 28 dibagi 4. Maka pada tabel di samping, cari bilangan 28 yang terletak pada garis baris ke-4. Nah, baris ke-4 kita tarik sampai kita mendapatkan angka 28. Sudah dapat? Ya, ini di angka 28. Nah, maka setelah itu perhatikan letak kolomnya. Ternyata bilangan 28 terletak di kolom 7. Jadi, 28 dibagi 4 sama dengan 7. Ya, coba tentukan hasil pembagian berikut menggunakan tabel perkalian. Kita belajar lagi. 30 dibagi 6 sama dengan, nah, perhatikan baris dan kolomnya. Jadi, kita lihat di baris ke-6, angka 30 terletak di mana? Di angka, di kolom 5. Jadi 30 dibagi 6 sama dengan 5. Selanjutnya ada 27 dibagi 3. Perhatikan barisnya. Di baris ketiga, angka 3, angka 27 terletak di kolom ke-9. Ada 42 dibagi 6. Di baris ke-6, angka 42 terletak di kolom ke-7. Wah, hebat ya, pintar-pintar. Nah, satu lagi. Di angka 45 dibagi 5. Di baris ke-6, angka 45 terdapat di kolom berapa ya? Oke, good. 9. Ya, anak-anak Bunda kita lanjutkan lagi ya. Satu lagi, ada 32 dibagi 8. Perhatikan, di baris ke-8, angka 8, kita lihat 32 ada di kolom ke-4. Yes, hebat anak-anak Bunda. Ya, kita lanjutkan. Nah, sekarang kamu sudah tahu tentang pembagian. Kamu harus banyak berlatih di rumah agar selalu ingat dan semakin terampil mengerjakan soal-soal pembagian. Ya, berikutnya kita akan lanjut ke pembelajaran selanjutnya. Oke, tetap semangat. Ingat, hafalkan perkaliannya di rumah. Ya, semangat! Kita akan belajar mengenai
tata tertib di sekolah. Ya, apa itu tata tertib? Tata tertib adalah peraturan yang harus dilaksanakan dan ditaati. Perhatikan gambarnya. Nina dan Made datang ke sekolah tepat waktu. Mereka memakai seragam sekolah lengkap. Setiap hari Senin, Nina dan teman-temannya mengikuti upacara dengan hikmat. Semua siswa berbaris di lapangan dengan tertib. Mereka tidak mengobrol dan bercanda. Nina dan teman-temannya mematuhi aturan di sekolah. Dapatkah kamu menyebutkan tata tertib di sekolah? Ya, pertama ada datang sekolah tepat waktu dan memakai seragam sesuai jadwal. Mengikuti upacara dengan hikmat atau dengan tertib. Mendengarkan guru mengajar. Melaksanakan piket kelas. Menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Nah, perhatikan ya. Di sini gambarnya ada Nina dan teman-temannya, mereka berada di sekolah. Ini adalah ketika mereka sedang mengikuti upacara bendera. Ketika bendera merah putih dikibarkan, mereka semua hormat dengan tertib. Kan? Mereka menggunakan seragam sekolah sesuai jadwal. Mereka semua menggunakan topi dan berbaris dengan rapi. Selanjutnya, yuk kita amati gambar berikut ini ya. Nah, gambar ini juga ada di buku paket kalian di halaman 719. Ya, perhatikan gambarnya. Apa yang terjadi dengan gambar tersebut? Pelanggaran apa saja yang dilakukan saat upacara bendera? Ya, betul sekali, mengobrol saat upacara dan tidak memakai topi dan dasi. Itu ada siapa ya tidak memakai topi dan dasi? Itu ada siapa juga yang mengobrol? Memakai sepatu warna putih. Kalau ke sekolah, kita harus memakai sepatu warna hitam ya, anak muda tidak hormat saat pengibaran bendera. Karena asik mengobrol, kita tidak hormat saat pengibaran bendera ya. Melanggar aturan saat upacara dapat mengganggu jalannya upacara. Sama ketika kita melanggar aturan-aturan atau tata tertib di sekolah, maka proses belajar mengajar juga akan terganggu. Ya, kali ini kita akan memasuki dalam materi tentang manfaat menaati peraturan di sekolah. Nina adalah siswa yang disiplin. Nina dapat banyak manfaat dari menaati peraturan di sekolah. Nina menjadi siswa yang disiplin dan bertanggung jawab. Bapak Ibu guru bangga terhadap sikap Nina. Contoh tata tertib di sekolah beserta manfaatnya. Nah, ini tadi ketika Nina disiplin dan bertanggung jawab ya. Bapak Ibu gurunya menjadi bangga, itu manfaatnya. Tapi untuk sebuah kedisiplinan itu juga dapat melatih hidup kita supaya kita berjalan sesuai dengan aturan yang ada dan membuat kita lebih tertib tentunya. Yang pertama, datang sekolah tepat waktu. Manfaatnya adalah tidak tertinggal pelajaran. Mendengarkan guru mengajar, manfaatnya kalian dapat mendapat ilmu dengan baik. Nah, semua aturan bermanfaat untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan di sekolah. Jadi, kita harus mematuhi tata tertib yang ada di sekolah yang anak Bunda. Contoh pelanggaran tata tertib di sekolah beserta akibatnya. Ini yang pertama, terlambat ke sekolah. Terlambat ke sekolah akibatnya kita dapat ketinggalan pelajaran, dihukum oleh guru, atau kita juga dapat mengganggu proses belajar mengajar yang sedang berlangsung. Ini ada contoh yang kedua adalah membuang sampah sembarangan. Akibatnya lingkungan menjadi kotor. Coba perhatikan ketika kita membuang sampah sembarangan di sekolah, maka sekolah dapat menjadi kotor dan juga bau tentunya ya. Tentunya kamu dapat memberikan contoh-contoh yang lain ya. Kalian dapat membaca buku kalian ataupun mencari contoh-contoh yang lain ya untuk pelanggaran-pelanggaran tata tertib di sekolah tentunya yang sering dilanggar dan juga akibatnya apa. Oke? Kita lanjutkan dengan
menggambar imajinatif. Siapa yang suka menggambar? Ya, perhatikan contohnya. Ini adalah contoh gambar imajinatif. Bunda, kenapa pohonnya berbentuk seperti itu? Sebentar Bunda jelaskan ya. Gambar imajinatif adalah gambar yang dibuat berdasarkan khayalan. Jadi pohonnya seperti itu bentuknya. Ketika menghayal ya suka-suka kita. Jadi seperti apa? Yang penting orang dapat membaca, oh ini bentuknya. Ketika kita melihat gambar ini, kita tahu ini pohon. Tapi kenapa ada kotak-kotak ya daunnya? Itu karena sebuah khayalan. Siapa yang menghayal ya? Deli ingin menggambar pohon imajinatif. Dia ingin membuat gambar pohon dari susunan kertas warna. Deli membuatnya di buku gambar. Nah, ini adalah contoh imajinasinya Deli ya anak-anak Bunda. Jadi ketika Deli ingin membuat sebuah pohon dari susunan kertas warna, maka bentuknya seperti ini tadi. Kotaknya disusun di buku gambar menjadi kotak-kotak seperti ini ya. Makanya pohonnya berbentuk seperti itu, daun-daunnya. Karena ini adalah imajinasi Deli. Kita lanjutkan. Alat untuk menggambar imajinatif dan fungsinya. Yang pertama ada buku gambar. Ini adalah merupakan tempat untuk menggambar, ya. Pensil untuk menggambar sketsanya. Ingat, untuk membuat sebuah gambar terlebih dahulu kita harus membuat sketsa gambarnya. Ada penghapus, gunanya untuk menghapus bagian sketsa gambar yang salah. Selanjutnya ada penggaris untuk membuat garis lurus, dan juga pensil warna untuk mewarnai gambar. Pensil warna dapat kalian ganti menjadi dengan spidol ataupun krayon ya. Cat warna yang aman adalah cat warna yang dibuat sendiri. Nah, kita dapat membuat pewarna sendiri dari tepung yang dicampur dengan air dan pewarna makanan. Gambar yang menggunakan krayon, pewarnaannya dapat dirapikan atau diratakan dengan menggunakan cotton bud. Tahu kan cotton bud itu apa? Ya, perhatikan gambarnya. Ini adalah gradasi warna. Langkah-langkah mewarnai dengan gradasi. Yang pertama, gambar sketsa dengan pensil. Yang kedua, warnai tepi gambar dengan warna yang gelap terlebih dahulu. Yang ketiga, warnai bagian dalam dengan warna yang terang. Nah, itu akan terbentuk sebuah gradasi warna yang cantik ya. Bisa mencobanya di rumah. Ya, ini adalah langkah-langkah menggambar imajinatif. Yang pertama, membuat sketsa gambar dengan pensil. Yang kedua, membuat latar belakang gambar. Yang ketiga, menebali sketsa gambar. Yang keempat, mewarnai gambar dengan latar belakangnya. Nah, ini adalah langkah-langkah membuat gambar imajinatif. Kalian harus membayangkan terlebih dahulu, lalu membuat sketsanya ya. Oke. Ya, ini adalah akhir dari pembelajaran kita. Terima kasih telah menyimak dengan baik. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Nah, selalu bahagia dan tetap semangat belajar ya. Bye-bye.